Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bisnis Kreatif. Baik Mas Adit, tadi kita sudah bagaimana sebenarnya sistem e-commerce gitu ya, Iya. terus sosmednya, sosial media. Nah ini cara step by stepnya nih supaya masyarakat mudah mengerti caranya seperti apa masuknya gitu kan, loginnya seperti apa, terus profilnya atau seperti apa, ini tampilannya harus lebih menarik. Nah ini kira-kira bagaimana akhirnya step by step supaya mereka akhirnya bisa masuk dan bisa menjual akhirnya iklan sendiri gitu loh dengan modal yang murah juga gitu. Gimana Bang? Sebenarnya yang paling mudah ketika kita yang pasti kita harus punya akun sosial media dalam hal ini. Contohnya misalnya kita berbicara masalah Facebook, salah satu sosial media. Di situ kalau kita mempunyai, apalagi sudah mempunyai friend yang cukup besar, itu sebenarnya itu potensi itu. Karena kan namanya sosial media itu kan yang kalau kita berbicara e-commerce dan sosial media itu jangkauan, kita mau di jangkauan. Nah, pertama gini, kita bisa mulai untuk menjual lewat timeline kita. Kita coba untuk post di timeline kita tentang dagangan-dagangan apa yang ingin kita jual. Pertama dari situ, ketika pasar sudah dibangun, nanti kita bisa coba untuk meng-create grup. Grup itu untuk komunitas. Komunitas juga sebagai komunitas untuk komunitas untuk lebih mendekatkan antara penjual dengan pembeli. Jadi kita tidak hanya sekedar menjual barang terus lepas tangan. Nah itu juga harus ada komunikasi di situ. Ada interaksi di situ. Nah itu yang saya bilang tadi, namanya pura jual. Kita harus menjaga kepercayaan after sales-nya itu. Sebenarnya yang paling mudah tapi kalau kita punya modal itu kita bisa beriklan di Facebook, di sosial media. Di mana kan iklan kita nanti bakal keluar secara random di timeline yang pengguna Facebook. Nah, itu harusnya bervariasi itu. Kita bisa melakukan kalau kita punya modal lebih. Itu yang cara paling cepat. Karena kan sebenarnya kan iklan ini lebih ke arah jangkauan ya. Disebut tadi kan. Dan, itu Mas Fadil. Iya, ini kan sudah masyarakat ekonomi ASEAN 2016 sudah diberlakukan gitu, ya kan? Di berbagai negara di ASEAN sudah mulai masuk ke Indonesia. Kalau kita lihat bukan hanya dari pekerjanya yang masuk ke Indonesia atau kita yang masuk keluar gitu, para TKI, tapi juga persaingan untuk penjualan juga. Produk luar akan segera masuk ke Indonesia dengan mudahnya begitu, dan terutama kita juga jangan mau kalah kan begitu ya. Harus juga bisa keluar ke berbagai negara di Indonesia. Nah, Mas Adit bagaimana sebenarnya melihatnya dengan sistem e-commerce kita yang ada di Indonesia dengan produk-produk yang dijual di Indonesia, apakah bisa nanti bersaing akhirnya dengan produk-produk lain gitu yang ada di luar yang harus benar-benar bisa bersaing juga kan gitu, apalagi kan udah pasar bebas, pasar ekonomi ASEAN. Mas Adit bagaimana sebenarnya terkait perkembangan produk-produk di Indonesia sejauh ini? Kalau kita lihat, kalau Mas Fadil bisa tahu, sebenarnya produk-produk luar itu sudah masuk duluan ke kita. Contoh, kita boleh lihat Lazada, Rakuten, Kio10, itu sebenarnya produk-produk dari luar. Kio10 dari Sukamart gitu, itu dari Jepang, dan diadopsi di Indonesia. Itu sebenarnya produk luar itu. Kalau kita melihat produk dalam negeri, itu contohnya seperti Tokopedia, itu Bukalapak, itu produk dalam negeri. Kalau kita lihat pasar mereka berdua itu saat ini pun produk-produk lokal itu sudah mengimbangi. Bahkan bisa kalau kita lihat dari track record perjalanan mereka, itu produk-produk yang lokal atau produk-produk karya anak bangsa ini itu dalam waktu singkat itu bisa mengimbangi dengan dengan produk-produk yang dari luar, e-commerce dari luar. Itu saat ini sudah bisa mengimbangi. Itu signifikan itu. Kalau kita lihat di Bukalapak, Bukalapak atau Tokopedia itu kan sebenarnya simpel ya. Jadi sebenarnya itu lebih ke arah ikan baris kalau kita lihat ya. Jadi e-commerce kita bilang e-commerce yang Bukalapak ini, kalau saya lihat itu kan dari ikan konvensional yang di koran, ikan baris ada gambar kalau di koran, itu sekarang diaplikasikan ke e-commerce, ya itu
ditampilkan teks ininya apa yang dijual, keterangan dan gambar, seperti itu. Tapi sekarang ini kalau dilihat masyarakat dunia lah, bilang ini sudah mulai benar-benar akhirnya dia pengen jualannya di atau pengen belinya jualnya juga di online semua lah gitu. Ini udah mulai bergeser ke situ. Nah itu tadi kalau kita lihat tadi seperti Tokopedia, Bukalapak, itu kan mereka menyediakan lapak gratis lagi ya, gratis lah gitu kan kepada semua orang Indonesia yang ingin mencoba untuk berjual gitu kan, berjualan. Dan tadinya kan mereka kalau mereka mempunyai modal yang ibaratnya taruhlah kita bilang kurang modal gitu kan, mereka dapat langsung hanya mendaftar, bikin akun, terus posting apa namanya dagangan yang akan dijual, detailnya seperti apa, terus bila perlu dimasukin apa namanya keterangan gambarnya, sudah gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu model-model e-commerce di Indonesia itu secara nggak langsung itu mereka mengangkat e-commerce atau calon-calon e-commerce yang lain. Ketika misalnya taruhlah saya berdagang di Tokopedia atau di Bukalapak gitu ya, saya nggak punya modal, saya posting, saya misalnya mau menjagal, saya misalnya mau menjual produk elektronik gitu kan, saya baru buka toko nih ceritanya nih ya, saya udah pada saya sewa toko berapa puluh juta, belum dapat berapa orang, ya udah saya coba masukin ikan barang-barang dagangan saya ke apa namanya ke Bukalapak. Ketika dagangan saya itu sudah apa namanya laku keras, itu saya coba untuk ke tahap selanjutnya, saya bisa bikin website e-commerce sendiri. Nah, kan pelan-pelan seperti itu stepnya Mas Fadil. Jadi secara nggak langsung e-commerce itu sudah apa namanya membuat e-commerce lagi di tempat lain gitu istilahnya. Jadi saya apa namanya memotivasi UKM muda kita gitu kan untuk apa namanya yang kekurangan modal gitu kan, dari mereka kekurangan modal, mereka bisa jadi apa namanya batu loncatan gitu loh. Kalau kita lihat batu loncatan. Sebenarnya mudah nggak sih supaya kita bisa punya akun sendiri di? Oh sangat mudah sekali tuh Mas Adil. Sebenarnya kan prinsipnya gini ya. Untuk e-commerce itu kan untuk Tokopedia atau Bukalapak kita hanya butuh akun email. Email. Ketika kita registrasi, setelah registrasi dapat akun verifikasi lewat email gitu kan, verifikasi lewat email, nanti ketika akun kita sudah apa namanya terbentuk gitu atau sudah ada, kita antar registrasi alamat misalnya KTP. Nah ini yang saya suka dari Bukalapak atau Tokopedia, sebenarnya itu mereka itu marketplace kalau kita bilang Mas Fadil. Jadi e-commerce itu bermacam-macam, ada yang marketplace gitu, ada yang mereka menjual produk sendiri gitu kan. Kalau marketplace ini juga istilahnya kayak mall Mas Fadil. Kalau Mas Fadil lihat mall kan, mall itu kan hanya menyewakan lapak kan, tapi yang jual orang lain. Nah dari itu seperti Mas Fadil logikanya gitu kan kalau Tokopedia. Nah, itu kita hanya registrasi, dari kalau kita kembali lagi ke apa namanya step-stepnya tadi, kita registrasi, terus kita identifikasi gitu, identifikasi lewat buku rekening kita, bukan data diri kita gitu kan. Supaya itu kan untuk menjaga mereka juga kan, kalau kita kalau ibaratnya kalau mall itu kita juga harus tahu kan siapa yang nyewa di sini, nyewa toko. Nah cuman yang aku suka itu Mas Fadil, ketika e-commerce model Bukalapak atau Tokopedia itu mereka melakukan mereka memberikan layanan rekening bersama atau istilahnya ya, jadi ketika rekening yang dikirimkan oleh atau pembeli itu masuk ke rekening pihak e-commerce tersebut, misalnya Bukalapak atau Tokopedia. Setelah barang sudah sampai tujuan sistem itu ketahuan nanti Mas Adil barangnya di mana, dikirim pakai apa, ini apa, karena sudah kerjasama dengan jasa pengirim. Iya benar Mas Adil, sudah kerjasama. Nah jadi nanti ketika itu barang sudah sampai, terus sistem itu ini nanti bakal memberikan notifikasi di email. Dan itu mereka mengasih jangka waktu, misalnya 1 hari gitu ya. 1 hari misalnya si pembeli tidak melakukan konfirmasi pembelian atau barang sudah terima, itu sistem otomatis. Nah, yang aku suka lagi di situ Mas Fadil, ketika barang diterima, lagi kita belum konfirmasi gitu kan, dan barang itu cacat, kita bisa konfirmasi kalau barang yang kita terima itu tidak sesuai, atau bisa kita kembalikan. Nah di situ dijaga keamanan dari
bukannya privasi, bukan privasi ya, kalau tidak sebut ini apa namanya? Kayak keamanan ya. Waktu itu kadang-kadang kalau dari pembeli itu lebih terjamin gitu Mas Adi. Iya. Sistemnya bagus sekali sebenarnya, sudah bagus ya. Sudah bagus sekali tadi marketplace itu ya. Jadi bagaimana sebenarnya hanya menggunakan dari portalnya saja begitu ya, sehingga memang yang menjual tetap orang-orang yang memang pengusaha itu sendiri. Tapi juga ada juga yang akhirnya dia punya e-commerce sendiri, dia yang jual barang juga kan gitu ya maksudnya. Tapi kita tahan dulu, maksudnya kita bincang lagi, pemirsa, kita akan kembali pas sudah berwara tetap di Bisnis Kreatif.